Halo Armedian, jadi gue hari ini pengen kita belajar bareng terkait CSF atau cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid itu adalah cairan yang ada di dalam otak dan tulang belakang. Sama dia itu juga ngelapisin otak dan tulang belakang. Jadi gue pengen kita belajar dari mana asalnya, terus dia ngalirnya kemana dan bagaimana. Supaya lebih gampang, ini gue buat potongan koronal dari tubuh manusia. Jadi kita ngebagi antara depan sama belakang, anterior sama posterior. Ini cerebral hemisphere, tuh yang kanan dan juga yang kiri. Lalu di tengah-tengah ini ada midbrain atau otak tengah. Ke bawah lagi ada pons, lalu ada medula. Dan terus ke bawah menjadi chorda spinalis, terus spinal cord. Si CSF itu, supaya kita tahu alirannya ada di mana, maka gue bakal gambar gross anatominya. Jadi di atas midbrain ini, itu ada dua kacang. Dua kacang yang disebut dengan thalamus. Nah, di samping dari thalamus itu ada ruangan kanan dan juga kirinya. Set, set. Lalu satu lagi. Set. Jadi kecapi udang gitu ya bentuknya. Nah, di ruangan ini itu penuh dengan cairan yang dihasilkan oleh tonjolan ke jari ini. Ini tonjolan ke jari yang merupakan tonjolan dari arteri choroideus. Mungkin teman-teman pernah lihat video gue yang anatomi mata. Jadi di mata itu tuh ada lapisan namanya lapisan choroid. Dia isinya adalah pembuluh-darah namanya choroid. Jadi kalau kita ngomongin central nervous system, di dalamnya itu ada pembuluh darah terutama arteri yang dinamakan dengan arteri choroid. Arteri choroid ini gue gedein ya. Ini gue tempel di sini aja. Jadi arteri choroid dia ada bentuknya kayak jari di dalam si ruangan ini. Dia dilapisin oleh sel kas yang ada di dalam si ruangan itu namanya sel ependimal. Ependimal. Nah ini dia dalam ruangannya ya, gue gambar. Si arteri ini dia bakal ngefiltrasi yang pertama natrium, Na+. Na+ mungkin ntar bakal diikuti oleh fluoride dan lain-lain. Tapi yang utama di sini adalah natrium itu diikutin oleh air. Jadi dari arteri choroid ini, gue namain dulu sorry, arteri choroid. Dia itu kan ngebawa darah, darah ngandung air. Air yang ada dalam sini akan mengikuti natrium ke dalam ruangan ini, H2O. Kemudian selain H2O ada juga beberapa nutrisi seperti glukosa yang ikut masuk. Glukosa, asam amino, dan lain-lain. Nah, tapi di sini eritrosit nggak ikut masuk. Jadi warna cairan dari CSF itu dia bening, bening dan juga nggak berbau. Ini gue buat di sini dari arteri choroid yang ngeluarin CSF. Lalu di sininya juga di sebelahnya CSF. Nah, kita udah tahu nih tempat keluarnya di mana. Sekarang gue mau jelasin dia ngalirnya kemana. Jadi kedua ruangan ini atau gue bisa bilang ini adalah ventricle. Ventricle karena dia ada di daerah luar dari kacang ini, si thalamus ini, maka gue bilang ventricle lateral. Ventricle lateral, baik ventricle lateral yang sebelah sini, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Ini kan lihatnya dari sini, jadi ini sebelah kanan ya, sisinya sebelah kanan, dan sisi ini sebelah kiri. Kemudian si lateral ventricle itu dia akan menuju ada lubang di sini. Lubang. Lubang itu nama latinnya foramen ya. Foramen. Nah, foramen ini dia akan nyambungin antara lateral ventricle sama ruangan lagi yang ada di tengah-tengah antara thalamus. Karena dia lubangnya itu di antara ventricle, jadi karena ini kan namanya ventricle juga nih ruangan juga. Ventricle. Maka foramen ini disebut dengan foramen antara ventricle atau interventricular. Atau lu bisa juga nyebut foramen ini dengan penemunya, yaitu Monro. Foramen of Monro. Si CSF itu dia akan pergi dari lateral ventricle, jatuh. Dari lateral ventricle dia ngalir ngelewatin foramen Monro ke ruangan yang di tengah ini, yaitu adalah ventricle ketiga. Ventricle ketiga. Set, set. Kebetulan si penonjolan ini dia kan jadi dari arteri choroid. Karena dia merupakan penonjolannya banyak, maka gue bilang ini plexus.
plexus choroideus. Plexus choroideus itu nggak cuma ada di lateral ventricle, tapi ada juga di ventricle ketiga, di roofnya, di atapnya. Jadi CSF selain dia ngalir dari sini, dari lateral ventricle, dia juga bisa dialirin langsung dari atap ventricle ketiga. Ini lupa. Nah, terus dia ngalir ke bawah, dari ventricle ketiga. Ada saluran atau ductus di midbrain ini, salurannya di sini. Nama saluran ini adalah ductus sylvii. Lengkapnya sih aqueductus sylvii ya. Aqueductus sylvii ini nyampe di pons, dia akan mengalami pelebaran. Jadi midbrain, pons, di pons ini dia pelebaran ke samping si aqueductus sylvii ini, sampingnya. Lalu di medula sini dia akan menutup lagi, menyempit lagi, dan membentuk kanal di tengah-tengah sini. Nah, aqueductus sylvii yang membentuk pelebaran akan membuat sebuah ruangan atau ventrikel. Tadi kan udah ventrikel 3 nih, berarti selanjutnya adalah ventrikel 4. 3, 4, 1, 2 nya mana? 1, 2 nya ya ini, lateral kanan dan juga kiri. Si CSF, cerebrospinal fluid, turun dari ventrikel ketiga melewati aqueductus sylvii, lalu sampai ke ventrikel keempat. Dari ventrikel keempat dia turun terus ke bawah, kan ada jalur ke bawah, ada kanal, turun terus ke bawah. Nah, kanal ini disebut dengan kanal di tengah, sentral. Otomatis gua tulis sentral kanal. Kemudian tadi kan gue bilang kalau si CSF selain ada di dalam otak dan tulang belakang, dia juga membungkus otak dan tulang belakang. Nah, di sini ada sebuah lubang lagi berwarna hitam. Jadi ini perbatasan antara pons sama medula, ada lubang. Nah, lubang ini yang ngeluarin si CSF keluar dari central nervous system. Buat di sini CSF dia keluar di sini. Nah, kemudian sebenarnya selain dua lubang ini ada juga lubang di tengah-tengah, di medialnya. Tapi kita nggak bisa ngeliat kalau dari sini. Ini kan kita lihat dari depan, dari anterior. Kita nggak bisa ngeliat. Jadi otomatis lubangnya buat titik-titik gini. Titik. Nah, si lubang ini ada di bagian belakang. Ntar gue bakal gambar sagitalnya supaya lebih jelas. Jadi si CSF itu dia keluar dari central nervous system. Nah, pertama gue pengen recap dulu yang ngebungkus central nervous system. Jadi ini brain parenchyma, jaringan utama otak, jaringan inti otak atau parenchyma. Nah, si parenchyma itu tuh dia diplek ketiplek sama lapisan namanya pia mater. Plek ketiplek pia. Ini gue bisa gambar pia maternya karena dia nempel. Ibaratnya kayak tisu basah nempel. Kalau penempel tuh urat. Jadi ini yang ngebungkus si parenchyma otak ada namanya pia mater, dia nempel sama parenchyma otak. Ya, di situ udah nempel. Kemudian setelah pia mater, ntar gue tulis dulu, sorry. Pia mater, ada juga lapisan lagi. Tapi lapisan ini tuh nggak nempel. Dia ngebungkus dia membuat kayak suatu space. Dia nggak nempel sama si pia mater lapisan ini. Oke. Lapisan ini tuh adalah lapisan arachnoid. Arachnoid, kenapa dinamain arachnoid itu laba-laba tadi jelasin di video minions. Intinya adalah si CSF dia keluar dari central nervous system ke space karena dia ada di bawahnya arachnoid. Ini di bawah sini, ini arachnoidnya, dia di bawahnya, di space di bawahnya, maka disebut dengan ruangan subarachnoid. Si CSF itu dia masuk ke ruangan subarachnoid, kemudian dia ngalir ke sini. Ada yang ngalir ke bawah, ada juga yang ngalir ke atas. Kalau ngalir ke bawah, dia tuh ngalirnya jauh. Ini kan si chorda spinalis tuh dia cuma sampai ke lumbar 2 doang kalau di orang dewasa. Tapi si ruangan subarachnoid space dia turun terus sampai ke sacrum 2. Jadi kalau lo mau ngambil lumbar punktur, mau ngambil cairan CSF, ya kita ngambilnya di antara L2 sama S2 ini. Kalau poin titik pentingnya itu ada di L4 sampai L5. L4 sampai L5 buat lumbar punktur supaya kita nggak kenain si chorda spinalisnya. Jadi lanjut CSF dia ngalir ke atas. Tadi kan udah ngalir ke bawah, sekarang ngalir ke atas, terus ke atas.
ke atas terus sampai di sini ada suatu penonjolan kayak jari-jari, penonjolan ini, fili, jari-jari itu fili. Fili ini tuh dia nembus suatu lapisan. Setelah arachnoid ada lapisan lagi namanya dura, dura atau durable, lapisan keras dan tebal. Gue gambarin duranya. Nah, itulah gue gambarin di atas saja. Si dura mater ini, mater kan lapisan. Dura mater itu sebenarnya adalah dua lapisan yang menjadi satu. Cuman ada di beberapa tempat yang menyebabkan dua lapisan tadi dia membelah, memisah. Salah satunya ada di sini, di area atas atau superior, dan dia membagi jadi sagittal. Lihat, lapisannya kebelah dua. Yang tadinya dia nyatu jadi dua. Yang unik dari lapisan ini adalah di sini dia dimasukin oleh fili-fili tadi. Fili-fili masuk ke dalam ruangan yang dibentuk oleh pemisahan kedua dura mater, dan fili-fili ini akan mengalirkan CSF yang ada di ruangan subarachnoid, di rongga subarachnoid, ke dalam ruangan yang baru terbentuk dari pemisahan dura mater ini. Nah, sekarang gue pengen ngasih tahu nama-nama strukturnya. Jadi si dura mater ini tadi kan ada lapisan atas karena dia lebih dekat dengan tulang, periosteal nama lapisannya. Lalu ada yang lebih dekat dengan meninges, meningeal nama lapisan di bawahnya. Jadi ini lapisan periosteal, dan di bawahnya itu ada meninges. Kalau dijelaskan lagi di video meninges, tapi intinya adalah di sini si periosteal yang tetap, meningesnya dia membelah, melebar dari periosteal ke bawah, menutup lagi. Kemudian di sini ada fili-fili, fili-fili granulasi, fili atau granulasi. Dia ngalirin CSF ke dalam ruangan yang baru terbentuk ini. Ruangan ini karena merupakan saluran atau sinus, dia berada di atas jadi superior. Dia ada membagi kanan dan juga kiri sagittal. Sinus superior sagittalis. Oke, jadi alirannya kayak gitu. Mulai dari lateral ventricle, CSF mengalir ke ventricle 3, ke aqueductus silvii, lalu ke bawah lagi ke ventricle keempat. Jangan sampai lupa kalau plexus choroideus selain ada di ventricle lateral dan 3, ada juga di keempat. Jadi di ventricle keempat, CSF juga bisa difiltrasi dari darah. Kemudian dia ngalir keluar ke rongga subarachnoid, ada yang ke bawah, ada juga yang ke atas. Dan di atas itu dia bakal difiltrasi oleh fili-fili atau granulasi ke sinus superior sagittalis. Sekarang ini kan dari koronal, gue membuat penampang sagittalis supaya lebih jelas. Jadi ini gue ngebagi antara kanan dan juga kiri otak, dan kayak gini, cerebral hemisphere. Ini ada midbrain, pons, medula. Lalu di sini ada struktur yang nggak bisa kita lihat kalau dari anterior, yaitu adalah otak kecil atau cerebellum. Nah, di sini ini anterior ya. Kita ngeliat dari sini. Di anterior kita dapat melihat pons dan juga medula. Oke. Sekarang gue buat di sini ada dua kacang yang tadi. Dua kacang. Lalu di tengahnya ada ruangan. Bintang beda ruangan apa? Yaitu ventricle ketiga. Kan dia diapit oleh dua kacang. Diapit oleh talamus. Ventricle 3, lalu di sisi depan dari ventricle 3 ada lubang foramen Monro yang gabungin ventricle 3 sama lateral ventricle. Kalau kalian perhatikan, si lateral ventricle tuh dia nggak kecil, dia hampir ngisi seluruh bagian hemisfer otak. Jadi di ini, di bagian frontal ya, ada bagian frontal horns dari lateral ventricle. Kemudian di bagian occipital ada posterior, bagian belakang dari lateral ventricle. Dan di sini, di dekat temporal, bagian temporal, itu ada temporal horn dari lateral ventricle. Jadi gede lateral ventricle tuh. Dia masuk CSF dari lateral ventricle, tunggu CSF-nya di sini. Masuk ke foramen Monro, masuk ke ventricle 3, lalu turun dari ventricle 3 ke midbrain lewat aqueductus silvii. Kemudian si aqueductus silvii tadi kan kalau dari corona dia lebar ke samping. Tapi kalau dari sagittal itu sebenarnya lebar kayak gini. Nah, dia lebar ke belakang gini. Tuh,
turun terus membentuk central canal. Si CSF dia itu ngalir. Tadi kita udah tahu kalau di sini tuh ada dua lubang sama lubang satu di belakangnya. Sekarang gue pengen ngasih tahu nama dari lubangnya. Jadi ini ada lubang di kanan dan juga kiri, lalu lubang di belakang. Lubang atau foramen. Foramen ini, kalau yang kanan dan kiri itu namanya foramen Luska. Kalau yang di belakang di bagian posterior ada foramen Magendie. Foramen Magendie. Jadi Luska itu kanan dan kiri. Kalau misalkan gue sih ngapalinnya kita napak tangan L gitu, dilebarin. Kalau kanan dan kiri itu Luska bentuknya L, yang di belakang itu si Magendie. Si CSF bakal ngalir, ada yang ke bawah, ada yang keluar lewat foramen Luska dan Magendie ini. CSF yang lapisin parenkim otak itu si pia mater udah nempel lah di sini, nggak usah gue gambar lagi. Terus abis itu ada arachnoid, lapisan arachnoid. Nah kemudian dari lapisan arachnoid dia ada lapisan lagi yang paling luar, si dura mater. Bingung, kemudian gunung ya. Oke, kalau misalkan kita lihat ini fili-fili anu atau granuloidnya itu dia cuma ada dua di sini. Sebenarnya fili-filinya itu banyak di bagian atasnya. Nah, lalu gue bakal gambarin si sinus superior sagittalisnya. Oke, jadi kita coba. Nah, oke, sampai di sini. Si CSF ngalir dari subarachnoid, ruangan subarachnoid, melewati fili granuloid ke superior sagittal sinus superior sagittalis. Nah, udah kelar. Cuman kalau kita mau lebih detail ngomongnya tuh gini. Jadi si cerebrospinal fluidnya udah nyampe di sinus superior sagittalis. Ini kan otomatis CSF-nya dari sini. CSF. Sebenarnya sinus superior sagittalis itu merupakan salah satu dari beberapa saluran yang disebut dengan dural venous sinuses. Jadi karena dia adalah saluran yang ada di dura mater, di antara dura mater lebih tepatnya, dan ternyata saluran itu dibungkus oleh endotel. Jadi di dalamnya itu dilapisin oleh endotel, bentuknya kayak vena. Makanya yang ada di dalam sini selain CSF ada juga vena yang ngalir, darah vena yang ngalir di situ. Jadi di sini gue bisa bilang ini merupakan dural venous vena sinus. Dia merupakan bagian yang ngalirin darah vena. Nah, CSF ngalir terus ke sini. Supaya lebih jelasnya, ini gue bakal ngegambarin si aliran dural venous sinusnya atau DVS. Jadi ini gue lihat dari sagittal, gue lihat dari sagittal. Nah, ini di sininya, di titik tumpunya di sini. Gue nggak bakal bahas lebih detail anatominya, cuma gross anatomi aja. Dia kan ngalir dari sini, si fili granuloid yang ngasih CSF dari subarachnoid ke ruang antar dura mater ke superior sagittal sinus. Superior sagittal sinus terus dari sini ke sini ngalir, lalu nyampe di sini di tengah-tengah. Ini adalah tempat kumpulan sinus atau sinus confluence. Intinya dia tuh sinus tuh sebenarnya banyak. Ada yang dari transversum, jadi ini gue gambarin transversum. Kemudian ada yang dari inferior dan lain-lain. Cuman ini gue gambarin di sini superior sagittal sinus aja. Superior sagittal sinus atau SSS ngalir ke sini. Itu tumbuhnya sinus confluence, lalu dia ke arah transversal. Lalu ada kayak bentuk S atau sigmoid, dan akhirnya dia akan melewati lubang dan menjadi internal jugular vein. Jadi si CSF itu pas udah nyampe di superior sagittal sinus, dia ditreat sebagai darah vena, ngikutin alirannya superior sagittal sinus ke sinus confluence, lalu ke sinus transversum,
lalu ke sinus sigmoid dan bermuara di internal jugular vein dari ke jantung.